Liga Voli Korea makin anjlok. Imbas Megawati Hangestri pergi. Kovo menyesal tolak Rifan Nurmulki. Kini jadi pemain kunci top Jepang. Liga Voli Indonesia makin dipandang dunia. Petrokimia Pupuk punya kartu as. Megawati pergi. Liga Voli Korea makin amburadul. Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menyisakan banyak cerita dan air mata. Salah satunya datang dari tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang tampil luar biasa sepanjang musim. Di bawah arahan pelatih Ko Hee-jin, Red Sparks bahkan berhasil menembus partai final menghadapi tim tangguh Incheon Hankook Life Pink Speeders. Namun, mimpi menjadi juara harus pupus, karena mereka gagal meraih gelar meski permainan mereka tergolong solid. Kekalahan itu rupanya menjadi awal dari perpisahan yang menyedihkan. Satu persatu pemain andalan Red Sparks meninggalkan tim. Dimulai dari Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang sudah 2 musim memperkuat Red Sparks, memutuskan untuk tidak melanjutkan petualangannya di Korea Selatan. Padahal, manajemen tim telah menawarkan kontrak baru untuk musim ketiganya. Namun Megawati lebih memilih kembali ke tanah air demi membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melangkah ke Final Four Proliga 2025. Tak hanya Megawati, rekan duetnya di posisi serang, Vanja Bukilic, juga resmi hengkang. Pemain asal Serbia itu memilih untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Kepergian 2 nama besar ini membuat kekuatan Red Sparks di sektor serangan langsung anjlok drastis. Dan kini, kabar duka lainnya kembali menghantam tim ini. Pyo Seung-ju, pemain veteran yang menjadi andalan selama bertahun-tahun, memberikan isyarat kuat bahwa dirinya akan pensiun. Perasaan campur aduk tak bisa disembunyikan oleh outside hitter berusia 32 tahun itu. Pasalnya, hingga batas akhir masa kontrak, Pyo tak juga mendapatkan kesepakatan baru dengan klub manapun. Menurut aturan dari Federasi Bola Voli Korea atau KOVO, pemain yang tidak memiliki kontrak alias berstatus free agent, tidak diperbolehkan tampil setidaknya untuk 1 musim penuh. Hal ini membuat peluang Pyo untuk kembali bermain musim depan tertutup. Padahal, Pyo sempat mencoba peruntungan dengan berharap bisa bergabung ke tim juara bertahan Pink Speeders melalui opsi pertukaran pemain atau trade. Namun upaya tersebut gagal terwujud karena tidak ada kesepakatan antara kedua tim. Pyo menyampaikan bahwa keputusannya ini tak lepas dari faktor keluarga. Ia ingin lebih dekat dengan suami dan orang-orang tercinta. Namun kenyataan bahwa karir 15 tahunnya harus berakhir seperti ini tetap menjadi pukulan emosional yang berat. Dalam wawancara yang dilansir dari Naver.com dan Bolasport.com, Pyo berkata, "Saya menerima kenyataan yang terjadi sekarang. Tak ada yang menyakiti saya. Saya harus melupakan apa yang telah saya jalani selama ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kedua saya." Ia melanjutkan, "Saya memiliki suami dan keluarga, jadi saya tidak bisa tidak memikirkannya. Saya berbicara dengan tim tentang sebuah pertukaran, namun hal itu tidak berhasil. Saya tahu ada banyak rumor, tetapi satu hal yang pasti, saya sangat sedih karena tidak bisa menyapa para penggemar lagi. Tak bisa bermain selama 1 musim penuh membuat peluang comeback terasa sulit. Sulit untuk kembali setelah 1 tahun absen penuh. Tentu saja saya pikir saya bisa bermain untuk 1 atau 2 musim lagi. Saya merasa kecewa sekaligus lega. Saya akan bekerja keras untuk menjalani kehidupan baru saja," tambahnya. Dengan perginya Megawati, Bukilic, dan kini Pyo Seung-ju, lini serang Red Sparks benar-benar kehilangan taji. 3 nama yang menjadi kekuatan utama di musim lalu kini telah pergi, menyisakan PR besar bagi pelatih Ko Hee-jin untuk menyusun ulang komposisi tim. Musim depan akan jadi tantangan berat bagi Red Sparks. Apakah mereka mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali kekuatan tim, atau justru akan makin terpuruk setelah ditinggal para bintang? Ditolak Liga Voli Korea, Rifan Nurmulki bikin KOVO makin menyesal. Aksi gila bareng Wolf Dogs di semifinal. Sebuah penampilan luar biasa kembali diperlihatkan bintang voli Indonesia, Rifan Nurmulki, yang bikin publik bertanya-tanya, kenapa pemain sekelas ini bisa ditolak oleh Liga Voli Korea alias KOVO?
Padahal, performanya bersama Wolf Dogs Nagoya di Liga Voli Jepang benar-benar meyakinkan. Terbaru, Rifan tampil gemilang saat membawa timnya comeback dramatis atas tim kuat Suntory Sunbird Osaka dalam laga leg pertama semifinal SV League 2024/2025 yang berlangsung Jumat, tanggal 25 April tahun 2025. Pertandingan berjalan seperti roller coaster. Wolf Dogs sempat tertinggal 2 set lebih dulu. Namun, mental juara mereka tak runtuh. Masuk sejak set kedua, Rifan jadi salah satu kunci yang menghidupkan kembali semangat tim. Ia ikut mencetak poin penting dan membantu meredam gempuran lawan, termasuk dari pemain bintang seperti Dmitry Muserski dan Alain de Armas. Set demi set berlangsung sengit. Wolf Dogs berhasil membalikkan keadaan dan memaksakan laga hingga set kelima. Poin ketat, jus terjadi. Dan akhirnya spike keras Nimir Abdel Aziz memastikan kemenangan dramatis 3-2. 22-25, 14-25, 27-25, 25-23, 17-15, di markas Suntory Sunbird, Asue Arena Osaka. Hasil ini jadi modal penting untuk leg kedua yang akan digelar Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025. Jika kembali menang, maka Rifan Nurmulki DKK berhak melaju ke final SV League. Sekali lagi, penyesalan mungkin datang terlambat bagi KOVO. Karena, Rifan yang mereka abaikan justru kini jadi pahlawan di salah satu liga voli paling kompetitif di Asia. Pantau terus perjuangan Rifan Nurmulki hanya di channel ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia voli dan atlet kebanggaan Indonesia. Julia Sanyakomo, andalan baru Gresik Petrokimia di Final 4 Proliga 2025. Reputasi Gresik Petrokimia pupuk Indonesia di Proliga 2025 kini makin diperhitungkan. Usai menembus babak Final 4, mereka membuka peluang besar untuk meraih prestasi. Tapi, sukses ini bukan hasil instan. Salah satu kunci keberhasilannya adalah hadirnya pemain asing bertalenta tinggi, Julia Sanyakomo. Siapa dia? Julia Sanyakomo adalah outside hitter asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 1 November tahun 2001. Perjalanan karirnya dimulai pada 2019 bersama tim kampus Santa Clara Broncos, lalu sempat membela Northwestern University. Tahun 2024, dia sempat berkarir di Liga Voli Turki bersama Kecioren Belediyesi Sigortasov. Hingga akhirnya, pada awal 2025, Julia menapakkan kaki di Indonesia dan bergabung dengan Gresik Petrokimia. Tak cuma andal di indoor, Julia juga pernah tampil di ajang voli pantai. Ia sempat mewakili AS di West Coast Conference Championships 2021. Meski tak membawa pulang gelar, kiprahnya menunjukkan ia adalah atlet yang multitalenta. Kedatangan Julia ke Gresik Petrokimia bukan tanpa alasan. Ia diplot untuk menggantikan pemain asing sebelumnya yang kurang maksimal di fase penyisihan, yakni Tran Thi Tui asal Vietnam. Di Final 4 Proliga 2025, Julia langsung unjuk gigi. Meski debutnya berakhir pahit setelah kalah dari Jakarta Popsivo Polwan, ia bangkit di laga kedua. Melawan Jakarta Pertamina Enduro, Julia tampil menggila. Ia jadi top skor dengan mencetak 33 poin, terdiri dari 30 attack, 2 blok, dan 1 serve, dan membawa Gresik Petrokimia meraih kemenangan dramatis 3-2. Kini, Julia dan Gresik Petrokimia masih harus bersaing sengit di laga-laga Final 4 berikutnya. Mereka akan bertemu tim tangguh seperti Jakarta Electric PLN dan melanjutkan perjuangan di putaran kedua akhir April hingga awal Mei nanti. Julia Sanyakomo, di usia 23 tahun, jadi salah satu pemain asing termuda di Proliga 2025. Akankah ia terus bersinar dan membawa Gresik Petrokimia meraih juara? Kita tunggu saja aksi-aksi luar biasanya.